Silakan di-scan. Dan tolong dijawab, ada 3 pertanyaan. Silakan. Saya tunggu ya. Saya berikan waktu sekitar 3 menit. Apakah semuanya sudah bisa masuk? Bagi yang ada kendala, boleh tulis di chat box-nya, atau bertanya langsung, silakan. Pertanyaan nomor 1, apa merek atau lini bisnis Anda? Silakan dituliskan. Baru 2 yang menjawab, silakan. Di sini saya lihat peserta ada 44 orang ya. Oke, baru berapa orang nih? 9 ya? Iya, ada asuransi mobil, ada jamu, drink almond milk, masker, bakery, cakes. Oke. Ya, sambil menunggu yang mengisi, kita maju ke pertanyaan nomor 2. Siapa customer yang Anda layani sehari-hari? Silakan. Ya, siapa customer yang Anda layani itu apa kerjaannya atau gimana, Coach? Profilnya, Pak. Profilnya. Contohnya, Coach? Bisa misalnya dia adalah ya. Kalau Bapak di line bisnisnya apa, Pak? Jadi customer itu Minuman. adalah bisa pembeli, ya. Oh, pembeli ya, pembeli. Pembeli.
Bisa pembeli, Pembeli dong. bisa Siapa pembeli? siapa saja yang Anda rasa Anda layani sehari-hari selama ini. Bebas, bebas. Terkait dengan bisnisnya ya. Pembeli lah. Pembeli. Saya siap pembeli. Jadi makin. Oke. Sambil menunggu yang lain, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Apa yang Anda lakukan saat ini untuk membuat customer Anda selalu kembali setiap saat mereka ingin membeli jasa atau produk sejenis yang Anda jual? Kalau bisa lebih spesifik ya, Ibu Bapak, apa yang dilakukan? Oke, ini apa bagus sekali. Give the best every time they come. Beri servis terbaik dengan senyuman. Mempertahankan dan meningkatkan pelayanan. Memberikan layanan jemput bola. Promosi iklan di sosmed. Ajak makan siang dan memberikan gimmick atau rutin berkomunikasi untuk menjaga hubungan baik. Kasih promo, misal diskon, free ongkir, ada minimark di tiap bulannya, di awal minggu ada beli minim 120.000 dapat satu free mini almond roasted. Memberi bonus bagi loyal customer. Memberikan update yang terbaru. Oke, sudah ada 9 ya. Ya. Apakah semuanya ini saja yang mengisi? Oh, ada yang mengisi di chat box ya. Coba saya lihat nih. Lebih banyak ya di chat box. Oke. Distribusi. Oh, ini bisnisnya ya. Oke. Oke. Ya. Ya, kita sama-sama lihat ya hasil teman-teman sharing teman-teman ya. Sebentar, tadi pertanyaan ketiga ya. Oke. Ya. Kita sama-sama lihat ya, Ibu Bapak, hasil mini surveinya nih. Nomor 1, apa merek atau lini bisnis Anda ya? Ini yang sudah terisi. Ada asuransi mobil tadi ya, retail consulting, business consulting, cakes,
macam-macam ya, F&B begitu ya, bahkan yang tradisional jamu, FMCG, ada BPR, Universal gitu ya. Oke, ini teman-teman banyak dari retail gitu ya. Nah, kita coba lihat juga di chat box. Ini saya nggak bisa sambil melihat chatnya, jadi saya sambil nyala mati nih ya. Ada menulis industri pupuk, jasa penulisan. Oke. Property and education. Suplemen jasa konstruksi, ekspedisi gitu ya. Macam-macam ya. Dari B2B sampai B2C ya. Oke, farmasi, hospital, apotek. Wow, ini banyak sekali ya. Instansi pemerintah dan swasta. Oke, kios pupuk, trader, ini trading ya. Perkebunan besar, guru dan wira swasta. Buyer, persona, Bapak. Oke. Kuliner, ya, pembeli dan marketing. Oh ini, siapa yang dilayani ya? Siapa yang dilayani? Pembeli dan marketing yang memerlukan rumah. Ini di properti ya. Oke. Properti dan education nih. Ya, sampai sini kita coba lihat hasil tadi. Oke. Nomor 2. Langsung 3 nih, agak nge-hang. Oke. Siapa yang Anda layani? Macam-macam juga ya. Pembeli, nasabah, pembantu, ibu outlet, MT, NGT, ibu rumah tangga, pelanggan, garda oto, bisnismen, pengunjung toko, busui, dan diet. Dan saya senang nih, ada satu yang menuliskan karyawan ya. Oke. Nah, apa yang Anda lakukan saat ini untuk membuat customer Anda selalu kembali setiap saat mereka ingin membeli? Tadi saya sudah bacakan ya. Ada yang baru, yang terakhir di bawah, memberikan pelayanan yang ramah, kualitas produk, banyak pilihan, harga terbaik, membangun relasi. Oke, saya stop dulu biar saya bisa baca di chat box-nya. Harga lebih murah, proses cepat, direct visit, melalui visit salesman, phone, WA, e-katalog, fast response, jalin komunikasi, memberikan layanan yang memuaskan kepada para shareholder, stakeholder, performa lebih, komitmen dengan tanggung jawab, story iklan, dan promosi, memberi harga terjangkau, layanan digital ya. Oke, luar biasa sharingnya Ibu Bapak ya. Nah, sekarang kita lanjut. Oke. Ya. Ya, Ibu Bapak. Jadi tadi masukan Ibu Bapak mengenai bagaimana untuk membuat customer kembali dan kembali lagi kepada kita, luar biasa ya. Banyak yang sudah dilakukan. Hanya saya ingin membagi bahwa diskusi kita malam ini lebih kepada bagaimana melalui pelayanan yang luar biasa atau layanan prima atau exceptional service, kita bisa membangun customer loyalty. Jadi saya nggak bahas mengenai promosi, marketing dan lain-lain gitu ya. Yang kalau itu dihilangkan, customer-nya pun hilang. Misalnya kita memberikan diskon, memberikan macam-macam bonus. Tetapi ketika itu semua kita hilangkan, mereka pun pergi mencari yang memberikan diskon ataupun bonus atau apa dan lain-lain begitu ya Ibu Bapak. Itu adalah marketing taktik gitu ya. Kita nggak akan bahas itu. Kita akan bahas bagaimana melalui service, melalui layanan, customer menjadi loyal. Gitu ya Ibu Bapak. Nah, konsepnya adalah begini. Konsepnya adalah kita mengelola pengalaman pelanggan atau customer experience.
Apa sih sebenarnya customer experience itu? Intinya adalah bagaimana kita merancang layanan atau paket layanan atau value proposition yang kita berikan kepada mereka melalui serangkaian interaksi yang kita bilang customer experience atau customer journey begitu ya, untuk memenuhi kebutuhan mereka dan sebisa mungkin melampaui harapan mereka. Jadi intinya itu ya, Ibu Bapak ya, memenuhi kebutuhan dan melampaui harapan. Karena hanya dengan inilah kita bisa mengajak mereka untuk sampai kepada kepuasan. Bukan hanya puas, tapi sangat puas, kita bilang luar biasa begitu ya. Dan inilah yang kemudian bisa membuat mereka setia atau menciptakan customer loyalty dan juga bahkan customer advocacy. Begitu ya Ibu Bapak ya. Dan semuanya ini bermula dari bagaimana kita fokus kepada customer moments of truth. Moments of truth itu adalah titik-titik interaksi antara customer dengan frontliners, dengan service provider yang dalam banyak hal diwakili oleh frontliners, marketing, kalau di bank mungkin teller, customer service, account officer atau marketing gitu ya, yang banyak di frontline. Tapi juga sekali-sekali ketemu dengan supervisor, manager, gitu ya. Dan oke, saya lanjut dulu ya, Ibu Bapak. Nah, tadi pada bagian kedua, siapa saja yang dilayani, semuanya mayoritas menjawab ini ya, customer yang dilayani adalah external customers. Tetapi ada satu yang menjawab ini, dan saya senang sekali ya, internal customers atau adalah employees kita atau rekan kerja kita begitu ya. Dan di situ pun kita mengelola yang disebut dengan ini. Oke, nggak keluar nih, agak ngeheng. Ya. Ya, yang disebut dengan internal customers, di mana ini pun kita mengelola employee experience. Jadi kalau tadi kita bilang customer experience, di dalam kita mengelola employee experience. Begitu ya, Ibu Bapak ya. Oke. Ya, saya matikan dulu, ini agak sedikit ngehang. Ya, udah jalan ya. Nah, konsep yang coba kita sama-sama diskusikan malam ini adalah mengapa exceptional service atau layanan prima itu kemudian bisa menghasilkan customer loyalty gitu ya. Dan mengapa ini menjadi penting, Ibu Bapak ya? Nah, kita sama-sama lihat di diagram ini dituliskan di buku bertiga ini Sasser dan ini ya Sasser siapa lagi 3 orang ya. Sasser, Schlesinger dan Haskett gitu ya. Mereka menuliskan ini di tahun 97, 23 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup klasik ya Ibu Bapak ya. Tapi ini masih relevan di mana kita lihat bahwa di kotak itu khusus bagian external customers bahwa service value, external service value yang diberikan menyebabkan customer satisfaction gitu ya. Yang kemudian menghasilkan customer loyalty, yang kemudian customer loyalty ini menghasilkan revenue growth, pertumbuhan bisnis ya, pertumbuhan keuntungan dan juga profitability gitu ya. Nah, apakah otomatis customer satisfaction itu menghasilkan customer loyalty? Belum tentu. Jika kepuasan itu tarafnya masih biasa-biasa saja. Artinya jika kita melayani customer kita, entah itu di bank, entah itu di property atau di education atau di F&B, FMCG gitu ya, dan lain-lain, ketika kita melayani mereka biasa-biasa saja, atau kita sekedar memenuhi apa yang mereka minta, itu memang memuaskan, tetapi kalau diberi bintang mungkin nilainya ya 4 begitu ya. Kadang-kadang ya oke deh 3 gitu, dari skala 5 ya. Itu masih kurang Ibu Bapak. Kalau kita mau menghasilkan customer loyalty, kita harus mengupayakan terus-menerus nilainya atau bintangnya itu 5. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas di belakang ya. Nah, karena kita perlu selalu mengupayakan agar melampaui harapan mereka. Bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan, tapi melampaui harapan mereka. Begitu ya. Nah,
disitulah baru berlaku nih. Di customer loyalty ini menghasilkan retention, tadi ya, mereka akan repeat bisnis, dan mereka akan refer kita kepada koleganya, kepada siapa saja dalam relasi atau jejaring mereka. Karena kepuasan mereka itu luar biasa, wow, awesome, gitu, excellent, gitu ya, exceptional. Nah, begitupun kalau Ibu Bapak lihat ini diagram ini dari kiri ke kanan ya, artinya external service value itu baru bisa tercipta ketika internal itu sudah ada rangkaian juga seperti ini. Bahwa di dalam itu ada internal service quality juga, lalu ada juga employee satisfaction, ada juga yang menghasilkan employee retention, atau kita bilang employee loyalty begitu ya, dan juga employee productivity begitu ya. Nah, ini productivity ini nanti kita akan bahas di webinar SQI tanggal 16 Desember ya, Ibu Bapak ya. Bagaimana tetap produktif, bahkan agile gitu ya, adaptif di masa pandemi ini, new normal ini. Oke, ini kita coba lihat lebih lanjut. Ya, gitu ya. Nah, konsep yang kami tawarkan lebih lanjut ini kami sebut dengan wow customer service. Ini apa? Bahwa konsep ini yang tadi ya kita katakan bahwa customer loyalty itu menghasilkan kemudian referral. Referral itu melalui apa? Melalui word of mouth. Dan word of mouth itu adalah satu biaya iklan yang paling murah, yang paling hampir tidak ada biayanya. Karena mereka akan menceritakan kepuasan mereka kepada banyak orang. Apalagi zaman now ya, follower, bicara follower. Nah, yang word of mouth ini kemudian dimanfaatkan oleh para influencer yang kadang-kadang melebih-lebihkan gitu ya. Tetapi konsep exceptional service kita ini atau wow customer service ini bukan membahas influencer itu ya, itu adalah strategi atau taktik marketing kan. Kita bicara mengenai the real experience, customer experience yang menghasilkan kepuasan yang luar biasa dan mereka menceritakan secara tulus kemana-mana gitu ya, word of mouth. Dan itu tanpa biaya iklan gitu ya. Beda kalau influencer kan juga sama mahalnya ya. Seperti pasang iklan di kalau zaman dulu di TV atau apa, sekarang beralih ke influencer gitu ya. Nah, lalu only awesome service counts, artinya hanya layanan yang luar biasa atau exceptional service itu yang diperhitungkan oleh customer. Yang tadi saya ceritakan bukan hanya sekedar memuaskan, tetapi biasa-biasa aja. Itu tidak akan membuat mereka loyal. Itu akan membuat mereka mencoba kemana-mana, membanding-bandingkan, dan mereka kemudian ya keliling aja gitu, jajan kemana-mana, tidak setia gitu ya. Ini bisa dibandingkan misalnya orang married dengan orang pacaran gitu ya. Loyal customer itu adalah seperti sudah married, sudah jatuh hati, sudah terikat gitu ya, nggak ke lain hati lagi. Sementara kalau biasa-biasa aja, mungkin seperti orang pacaran. Hari ini pacaran ini dengan si A, putus, pacaran sama si B, putus, C, putus begitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Zaman now, kita bicara sosial media. Artinya, ketika selama ini interaksi itu semuanya mayoritas offline, zaman now bahkan sebelum pandemi pun sebenarnya sudah go online gitu ya. Hanya belum sampai sedrastis ketika pandemi ini. Jadi pandemi ini mempercepat revolusi 4.0 ya, digitalisasi. Karena disupport oleh teknologi yang menunjang gitu ya, Ibu Bapak ya. Jadi dengan sosial media ini tidak terhindarkan. Ketika tadi saya senang Pak Tio menjawab bahwa digital service gitu ya. Zaman now kita harus persiapkan Ibu Bapak untuk go digital. Ini tidak terhindarkan. Kalau Ibu Bapak tidak go digital, akan keluar dari bisnis, akan terdepak dari bisnis, tidak bisa bersaing gitu ya. Oke, lalu berikutnya kita bilang difficult to copy. Artinya, yang tadi sempat saya singgung sekilas, value proposition yang diberikan itu harus sesuatu yang unik dari bisnis Ibu Bapak, sehingga sulit ditiru oleh yang lain. Nah, keunikan itu apa? Keunikan itu apakah produk? Ketika kita buat produk, ternyata kompetitor segera meniru juga.
Bahkan ada yang punya strategi nih, Pak Haryo tahu banget nih, Me Too gitu ya. Tetapi mereka menghasilkan luar biasa. Jadi mereka tidak perlu riset, tapi mereka melihat di pasar ada yang launch produk tertentu, mereka segera meniru seperti itu. Dan ternyata lumayan, meskipun bukan nomor 1 di pasar, karena biasanya yang pionir nomor 1 ya. Tapi mereka meraih pangsa pasar yang cukup memuaskan buat mereka. Strategi Me Too. Itu bukan tidak sesuai sama konsep kita ya. Konsep kita ini menciptakan sesuatu yang unik, kalau perlu pionir gitu ya. Dan unik itu tidak hanya bicara produk, tetapi terutama sesuatu yang plus-plusnya itu apa? Layanannya, dan lain-lain. Dan layanan yang unik ini biasanya karena ditunjang adanya budaya layanan atau service culture di perusahaan. Begitu ya, Ibu Bapak. Inilah yang membuat difficult to copy. Dan service culture itu dibangun karena adanya service mindset yang membedakan, service values. Ini yang kita akan bahas nanti ya, prinsipal kita. Berikutnya adalah, untuk melakukan ini semua, nomor 1 yang harus dimiliki itu adalah percaya dulu, trust. Must believe atau trust kepada employee yang adalah internal customer kita, dan juga customer. Kita nggak akan bisa melayani secara tulus, nggak akan bisa melayani secara total, sepenuh hati kepada customer kita, baik eksternal maupun internal, ketika kita nggak percaya kepada mereka, begitu ya. Mulai dari percaya, apapun dikatakan kita harus percaya, positif dulu, begitu ya. Oke. Dan yang terakhir adalah implementasi dari wow customer service ini atau exceptional service ini bukan sesuatu yang mudah. Ini perlu waktu yang cukup panjang. Karena itulah teman-teman, Ibu Bapak sebagai owner atau eksekutif di perusahaan itu perlu menerapkan disebut relentless, pantang menyerah, jatuh bangun lagi gitu ya. Terus menerus. Punya keinginan yang kuat, strong will gitu ya untuk menerapkannya. Tanpa itu kemungkinan besar tidak akan tercipta. Jadi karena itu siapkanlah diri untuk journey, kita bilang exceptional service journey gitu ya, atau wow customer service journey gitu Ibu Bapak. Oke. Kita lanjut. Saya akan sedikit putar video klip ya. Ini saya stop dulu. Customer obsession, to me at least, means that every customer is unique in your mind. Just relentlessly wanting to do what's right for them. Never, ever settling for just the bottom line. Just wanting to do above and beyond. Customer obsession is feeling that compassion towards your customers, understanding that there's a human connection that exists between you and that other person on the other end of the line. Our associates are on the front line of one of the most important things Amazon does, which is maintaining the trust of our customers. You know, there's sympathy and there's empathy. Sympathy is, oh, poor you. But empathy is, okay, maybe I've been in that situation before and I can feel the frustration. They call in and they have these problems and have these troubles, and well, sometimes it can seem small and insignificant in your world. They're calling in because they need that help. If I can help make their day a little brighter, whether it's their package didn't come and I can replace it, or they just need help figuring out their new Kindle that they received for their birthday, I can truly say that I'm making a difference in somebody's day. We're given power to help people. Like, we're given policy, right? But we're also given the ability to use our own judgment. So when somebody has a problem, we actually have the resources to solve that problem. You can spend the time and follow from start to finish through for a customer, whether it's a day, 2 days,
2 weeks, 2 months, we have the ability to do that. The happier, the more passionate, the more excited, the more satisfied people are doing this sort of job, that's going to translate directly into what the customers are hearing. I absolutely love speaking to my customers. I love just asking them how their day is. I love hearing their stories, where they're from. I go to bed at night thinking about, oh, I've got to call this author back. And I look forward to it. Every single day I'm able to help my customer. Every single day there's an awesome story. Every single day there's someone who walked away from a phone call feeling Amazon was really there. Oke, Ibu Bapak. Silakan. Thank you for calling Amazon customer service. This is Georgina. Oke, Ibu Bapak, silakan kita open mic, bisa beberapa memberikan tanggapan atas refleksinya terhadap video tadi. Silakan. Atau bisa juga kalau nggak mau open mic, bisa menuliskan di chat box ya. Apa insight yang Ibu Bapak dapatkan dari video tadi? Silakan. Mau langsung 1-2 orang, 3 orang, silakan. Mungkin 1 menit begitu. Biar kita interaktif, Ibu Bapak. Halo, silakan. Bebas saja, siapa yang mau langsung aja. Langsung saja. Mungkin sebut nama, sebut bisnisnya apa, kemudian bisa memberi tanggapan. Boleh Pak, terima kasih. Ya Pak Cerah, silakan. Cerah. Terima kasih Pak. Jadi kalau dilihat dari video tadi ya, namanya sebenarnya memang setiap employee itu setiap hari itu harus selalu menunjukkan sikap yang positif dalam berinteraksi dengan pelanggan. Dan dia harus menyadarinya karena itu adalah moment of truth yang bisa menjaga nama baik perusahaan yang akhirnya customer menjadi loyal dan selalu membeli lebih dan lebih. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Pak Cerah, terima kasih. Pak Cerah ini adalah senior facilitator, senior trainer ya, yang sudah kemana-mana. Luar biasa, thank you Pak Cerah. Satu lagi, Ibu Bapak, silakan. Silakan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut. Halo, Pak. Oh, oke, silakan. Pak Dal ya? Ya. Silakan Pak. Dari video tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap lapisan dari mulai pegawai rendahan sampai top manajemennya mempunyai concern yang sama dalam menghandle customer mereka. Dede sama Abang. Oke. Itu saja ya, Pak Murizal. Terima kasih, Pak Murizal. Ditingkatin, jangan diturunin. Oke, Pak Haryo, saya mau nanya, apakah kita sudah mau foto sekarang atau nanti di akhir saja atau gimana? Pak Haryo, gimana Pak Ganda? Mau foto bersama sekarang, Pak Ganda? Ya boleh Pak. Boleh Pak, yuk. Boleh ya, silakan. Bisa diapa-apa Pak? Oke, sebentar Pak. Benar. Kameranya ada di Pak Ganda. Yuk, di open video dulu. Bapak Ibu semua, mohon izin sebentar. Ya, wah keren-keren ya. Semangat. Boleh bergaya yang keren? Siap. Wah, masih banyak yang masuk juga nih. Oke ya, yang halaman 1 dulu ya, sampai 10 halaman nih Pak. Thank you. Oke ya, 1, 2, 3. Nah, yang page kedua, sudah siap-siap.
Ya, yang page 2 kita, wah masih banyak yang ditutup nih ya videonya. Oke, udah Pak. Ayo, silakan Pak. Terima kasih Pak. Boleh Ganda, sesi kita bertanya ya. duluan Ayo. Pak? Silakan. Yuk. Oh, ada Boleh sesi lagi bertanya, yang Pak? memberikan tanggapan, silakan. Silakan. Sudah boleh sesi bertanya belum ya? Oh, oke. Sebentar, saya selesaikan dulu materinya ya. Oh, siap. Ya. Oke, ini saya bacakan. Sudah ada yang menulis di chat box. Dalam situasi sekarang, nggak apa-apa, interaktif bisa di chat box dulu, Pak. Dalam situasi sekarang, pelayanan ke pelanggan kurang optimal, apalagi pengawasan sangat ketat dengan community bisnis sangat diperlukan, gitu ya. Oke. Ya. Pertanyaan sudah boleh ditulis di chat box, Pak. Nanti baru tanya langsung ya. Ya. Kita lanjut, Ibu Bapak. Nah, tadi kenapa saya ambil video Amazon ya? Karena Amazon ini adalah bisa dikatakan role model untuk perusahaan yang sudah menerapkan wow customer service atau outstanding service organization ya, Ibu Bapak ya. Jadi SQI Worldwide kami mengakui bahwa Amazon adalah number 1 di dunia di dalam layanan. Nah, mereka punya ini number 1, mereka punya vision statement ya. Our number 1 goal is to be the earth's most customer-centric company. Ini Jeff Bezos ya, CEO dari Amazon. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Kita nanti lihat. Nah, Ibu Bapak, ini vision statement ini betul-betul mendrive Amazon untuk menjadi number 1. Jadi ketika kita mau memberikan layanan yang exceptional atau wow customer service kepada customer kita gitu ya, kita perlu punya vision statement semacam ini. Untuk simpelnya bisa aja kita ganti nama company-nya, kita vision statement seperti ini, tapi silakan berkreativitas ya. Untuk vision statement inilah yang mendrive keseluruhan tadi yang seperti Pak Cerah katakan ya, mendrive keseluruhan organisasi kita, seperti juga Pak Muhrizal katakan gitu ya, untuk melayani customer kita. Nah, bagaimana dia melakukannya? Bu Bapak, kita lihat nih. Oke. Nah, adalah pertama tadi fokus kepada customer moment of truth, kemudian bicara well conceived strategy for service ya, service strategy, service defining atau kita bilang customer value proposition gitu ya. Strategy. Kemudian juga develop customer friendly system. Jadi sistemnya bukan hanya strategi tapi sistem, dan juga satu yang paling penting lagi adalah customer oriented culture atau people-nya gitu ya. Jadi strategi, proses, people, Ibu Bapak ya. 3 ini perlu dimenahin untuk sampai kepada outstanding service organization atau wow customer service organization gitu ya. Tapi mulainya pertama adalah memahami customer moment of truth. Kita lanjut ya Ibu Bapak. Dan itu dibangun karena menerapkan filosofi atau prinsip-prinsip ini, 5Cs atau 5C ini ya Ibu Bapak. Pertama adalah apa? Customer focus. C pertama ya, customer focus. Artinya tadi fokus kepada customer moment of truth, fokus kepada customer needs and expectation, apa kebutuhan dan harapan mereka gitu ya. Jadi fokusnya ke customer, bukan ke kita. Fokus kepada yang dilayani, bukan fokus ke diri saya. Kadang-kadang kita lupa ketika melayani customer, kita pengennya dihargai, kita pengennya dihormati. Salah. Justru customer yang harus kita hormati, customer yang kita perlu anggap sebagai raja, begitu ya. Nah, dan customer ini, Ibu Bapak selalu ingat bahwa customer itu ada 2, eksternal dan internal. Jadi ketika saya mengatakan customer, bayangannya sudah 2 langsung, bukan cuma di luar ya, tapi di dalam juga. Karena kadang perusahaan atau kita melayani customer di luar itu dengan bagus, tapi di dalam kurang. Jadi terjadi double standard. Padahal kalau Ibu Bapak lihat dari prinsip dari tadi yang saya tunjukkan di depan ya, dari Hesketh gitu ya, Sasser dan Hesketh gitu, itu dari internal ke eksternal. Karena kita tidak mungkin memberikan sesuatu yang kita tidak miliki gitu ya, Ibu Bapak ya.
Jadi kalau service values itu tidak kita hidupi dalam perusahaan, itu adalah impossible, mustahil kita bisa berikan keluar. Jadinya topeng, standar ganda, begitu ya. Customer focus dulu. Nomor 2 apa? Customer friendly. Kita harus memudahkan customer untuk berelasi dengan kita, berinteraksi dengan kita. Apalagi bertransaksi dengan kita, begitu ya. Buka semua jalur komunikasi, edukasi customer kita, tunjukkan sikap siap melayani. Begitu ya. Friendly. Nah, itu juga yang tadi ya. Friendly ini bukan hanya people, tapi juga prosesnya, prosedurnya. Begitu ya. Nah, selanjutnya adalah customer trustworthy. Artinya kita perlu memberikan solusi kepada customer kita. Dan bukan hanya solusi, bukan hanya memenuhi kebutuhan mereka, bukan hanya memenuhi harapan mereka, tapi melampaui harapan mereka. Inilah yang membuat customer bukan hanya puas, tapi kita bisa istilahkan wow, gitu ya. Mengatakan wow, luar biasa. Kadang orang bilang delight, gitu ya. Nah, inilah yang bisa menciptakan loyalty. Dan itu perlu konsistensi. Hari ini levelnya sudah 8, besok jangan turun 7 atau 6. Hari ini levelnya 9, besok tetap harus 9. Di cabang A levelnya 9, di cabang B, C, D semuanya juga perlu pada level yang sama, Ibu Bapak ya. Karena ketika ada satu yang jatuh, customer ingatnya yang paling jelek, gitu ya. Dan juga konsistensi ini menjadi dasar dari standar layanan, Ibu Bapak ya. Dan juga menjadi dasar untuk C berikutnya, C nomor 5. Yaitu apa? Ini. Continuous improvement. Atau hari ini kita bilang creativity and innovation, sama CI juga ya. Nah, atau kadang orang bilang continuous innovation. Kenapa? Karena kita tidak boleh berpuas diri ketika kita nilainya hari ini udah 9, besok-besok 9 itu turun jadi 8, turun jadi 7. Kenapa? Karena namanya kita beyond customer expectation, besok-besok apa yang sudah kita berikan, itu turun nilainya. Karena kenapa? Sudah bukan di atas harapan lagi, sudah bukan beyond expectation, sudah menjadi expectation dari customer kita karena mereka sudah mengalami, sudah menjadi experience mereka dan mereka sudah alami, mereka harapkan untuk mereka dapatkan lagi. Jadi memang hati-hati ya Ibu Bapak ya, dikasih hati minta repelo gitu ya katanya. Nah, tetapi kita harus siap karena itulah tidak mudah, maka harus relentless gitu ya Ibu Bapak ya. Ketika kita berinovasi, hari ini kita berikan sampai level 9, besok naik 9,1. Jadi seperti lari maraton Ibu Bapak. Menerapkan wow customer service atau exceptional service seperti kita lari atau lari jarak pendek 5K, 10K atau maraton bahkan. Ketika mereka tidak berolahraga, justru mereka merasa meriang-meriang. Mereka maunya rutin berolahraga. Jadi sama aja Ibu Bapak. Apakah menerapkan exceptional service atau wow customer service atau tidak, itu sebenarnya sama saja, itu masalah kebiasaan saja, habit. Ketika sudah terbiasa, kita akan merasa nyaman. Justru ketika kita tidak melakukannya lagi, kita akan merasa tidak nyaman. Jadi, it's just a matter of habit, gitu ya. Silakan diterapkan. Oke, ini sebenarnya silahkan saya mengharapkan Ibu Bapak untuk share stories ya. Saya stop sampai di sini. Bagaimana Ibu Bapak melayani atau berusaha untuk membuat customer-nya kembali dan kembali lagi. Itu satu ciri dari adanya customer loyalty gitu ya. Ini saya stop sampai di sini. Silakan tadi ada yang mau entah bertanya atau mau menanggapi atau mau sharing. Sebenarnya saya harapkan sharing ya. Silakan Ibu Bapak sharing mengenai bagaimana memuaskan pelanggannya. Apakah dari 5C tadi sudah diterapkan atau bagaimana? Atau ada yang lain? Silakan. Monggo. Ya. Pak Ganda, untung kita udah foto ya. Ini sudah berkurang nih jadi 61. Oke, tadi 66 ya kita foto ya. Silakan. Tadi siapa yang mau bertanya? Maaf tadi saya coba baca chat box dulu ya. Oke, Pak Gofur ya Pak Gofur. Saya bisa raise hand dan khawatir nggak jelas. Oke, silakan Pak Gofur. Boleh di unmute Pak Gofur. Siap, makasih Coach. Saya perkenalkan, nama saya Abdul Gofur Askin. Ya,
pertanyaan yang pertama ini ada 2 pertanyaan nih, Coach. Yang pertanyaan pertama ini kan kebetulan saya ini di samping jualan tadi terkait dengan produk minuman kopi dan coklat. Suara saya cukup jelas, Coach? Jelas. Ya. Itu saya kan juga kebetulan di konsultasi manajemen, Coach, di Lean terkait Lean dan Operational Excellence. Nah, wow, keren. Terkait dengan tadi ada yang namanya bagaimana untuk menciptakan loyalty customer, itu kan saya pernah juga mungkin kaitannya sama delivery time untuk customer itu kan harus efisien, harus tepat waktu dan lain sebagainya, atau ada juga SLA, Service Level Agreement dan lain sebagainya. Tadi kalau nggak salah kan ada presentasi di awal-awal itu ada yang kaitannya sama alur-alur step itu ya, Coach ya? Iya, betul. Nah, itu kalau yang kaitannya sama tadi delivery time, SLA dan lain sebagainya itu masuk ke tahapan mana ya itu, yang komponen mana? Itu satu yang pertama itu. Ya, yang keduanya, yang pertama tadi, sehingga akhirnya si customer ini juga akan kembali kepada kita, bahkan memasarkan secara tidak langsung produknya kita. Ya, itu aja Pak Gofur. Pertanyaan kedua? Bentar. Yang keduanya hanya ingin ini aja, seberapa besar sih yang namanya kaitannya tadi operational excellence terkait daripada dengan yang namanya kualitas produk itu sendiri. Dan apakah faktor yang kaitannya dengan strategi marketing itu juga seberapa besar pengaruhnya daripada kaitannya dengan kualitas produk itu sendiri maupun operational excellence gitu, Coach. Terima kasih. Produk saya di kopi dan coklat. Ya, sip. Cukup jelas pertanyaannya. Jadi kalau bicara mengenai lead time gitu ya, kita kenal cost, quality, and time ya, lead time ya, gitu ya. Jadi product quality, lead time sampai ke customer dengan cost, karena cost ini mempengaruhi harga kan yang kita bisa berikan ke customer. Itu kita bicara sistem ya, sistem quality management sistemnya begitu ya, bahwa 3 itu perlu ada. Nah itu tadi Pak Gofur tanya adanya di mana, itu adanya di external service quality tadi yang di tengah. Artinya itu adalah output yang diberikan kepada customer. Nah disitulah service level agreement-nya itu Pak Gofur. Nah, kalau service level agreement atau kita bicara misalnya kontrak lah atau apa gitu ya dengan customer ya, itu kan bicara di sana. Tetapi kita di service itu kita bukan hanya bicara memenuhi kebutuhan dan harapan, tetapi memenuhi kebutuhan lalu melampaui harapan. Jadi kita hanya bukan cuma bicara service level agreement yang standar gitu ya. Tapi kita perlu berupaya untuk selalu pada setiap moment of truth atau titik interaksi dengan customer selalu menerapkan 5C tadi. Untuk selalu membuat customer bilang, wow, luar biasa gitu ya. Sehingga menciptakan efek seperti jatuh hati, tidak bisa ke lain hati. Nah, disitulah tercipta customer loyalty gitu ya. Dan itulah yang kemudian menghasilkan tadi referral dan lain-lain gitu ya. Repeat order dan lain-lain, advocacy gitu ya. Revenue bagi perusahaan, profit bagi perusahaan di sebelah kanan tadi ya. Oke. Nah, lalu pertanyaan kedua, tadi apa Pak? Sorry, nggak begitu jelas yang kedua tadi. Saya lupa juga nih. Pertanyaan keduanya itu, jadi tadi kan yang kaitannya sama operational excellence, ada lead time, SLA, dan lain sebagainya. Itu seberapa besar persentasenya daripada dengan kualitas produknya itu sendiri ataupun dengan strategi marketing, baik itu aktivitas penjualan, promosi, dan lain sebagainya dari aktivitas marketing itu sendiri. Nah, itu seberapa kuat pengaruhnya daripada faktor-faktor itu, faktor-faktor yang kualitas, kemudian strategi pemasaran, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya, Pak Gofur ya. Jadi, ketika kita bicara service, memberikan tadi ya, external service ya, ke service value kepada customer, di situ ada produk, artinya kualitas produk itu is basic, nggak boleh diganggu-gugat, produknya harus berkualitas, gitu ya. Lalu bukan hanya produk, tapi kita bicara produk, kita bicara delivery systemnya tadi ya, bicara people-nya juga.
orang yang berinteraksi. Jadi ada 3 aspek itu ya. Dia interaksi dengan sistem delivery dari kita, customer, bukan hanya menerima produk, tetapi interaksi yang terjadi apakah melalui satu sistem yang ada itu nyaman bagi customer, dan juga ketika berinteraksi dengan orangnya itu nyaman. Nah, service kita bicara ketika terjadi delivery. Nah, kalau marketing itu adalah upaya untuk sebenarnya jualan kan, strategi jualan, strategi merebut pangsa pasar itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara gitu ya. Nah, tetapi yang perlu dijaga kaitannya dengan service adalah jangan sampai over promise under deliver. Jangan sampai marketing ini memberikan janji-janji surga, tetapi kemampuan operasional untuk deliver itu tidak sampai ke sana. Nah, ini yang berbahaya. Bisa jadi bumerang. Nah, karena itulah di internal perusahaan, manajemennya itu perlu bisa mengelola itu. Itu yang disebut dengan service gap. Kalau konsep Parasuraman ya, ada beberapa service gap 1-5, nah itu terjadi di sana. Itu gap, kalau gap 4 ya, saya rasa itu gap 4 gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Jangan sampai terjadi gap itu, tidak nyambung antara marketing dengan operation. Kira-kira menjawab, Pak Gofur? Suaranya belum, mic-nya belum nyala. Berarti artinya tetap mungkin 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan mungkin seimbang lah gitu Pak ya, Coach ya. Betul. Artinya Jadi nggak begini, nggak ada yang saling mendominasi antara strategi marketing kemudian kualitas produk itu sendiri, tapi itu harus kombinasi dari ketiganya itu, Coach ya. ya, jadi kalau saya katakan begini, marketing itu adalah mengajak orang di luar sana untuk ke perusahaan kita, untuk membeli di perusahaan kita. Itu first time customer itu adalah upaya marketing. Tetapi untuk bagaimana menciptakan loyal customer dari first time customer itu dibuat jadi loyal customer itu adalah upaya service. Jadi masing-masing punya peran begitu ya. Mana yang lebih penting? Ya sama-sama penting memang. Karena kita sebagus apapun kalau tidak ada yang datang kan nggak tahu juga gitu ya. Tapi kalau sudah datang kemudian dilayani dengan buruk, akhirnya lari malah jadi bumerang kemana-mana jelek. Nah itu karena itulah service juga sangat penting. Tetapi di Indonesia bahkan di berbagai belahan dunia itu budget marketing itu bisa besar sekali, tapi budget implementasi service itu bisa kecil sekali. Nah ini problem. Harusnya kan balance gitu ya. Bahkan begini, berdasarkan survei, customer loyal, 20% loyal customer itu menghasilkan 80% dari revenue perusahaan. Jadi sebenarnya lebih penting mana? Nah, teman-teman bisa diskusikan sendiri lebih lanjut gitu ya. Saya orang service, saya kan nggak mau bilang, oh service lebih penting dari marketing gitu ya. Jadi semuanya punya peran gitu ya, Pak Gofur. Oke, terima kasih ya. Pak Haryo, ini kita sudah 20.37. Kita masih ada waktu banyak ya, bisa sampai jam 9 kan? Betul ya? Silakan bagi teman-teman. Ya, betul Pak, silakan selesaikan sampai jam 9 Pak. Oke, silakan bagi teman-teman jika ada yang mau bertanya, menanggapi atau sharing bagaimana menerapkan customer loyalty, apakah prinsip 5C itu ternyata sudah diterapkan juga, silakan. Kalau ini belum keluar lagi sharingnya, ini kita ada 60 orang. Bagaimana? Oke, silakan Pak Juni, silakan ya, Pak Juni. Mas Hengki, saya muridnya Mas Haryo nih. Wes, mantap, mantap. Dari Jogja, Mas Haryo kan bau-bau Jogjanya masih ada ya. Nah, gini saya kan di kesehatan Mas Hengki ya. Itu kalau customernya kan harapnya customer sekali aja ya. Kan layanan. Kalau customer bolak-balik kan berarti nggak sembuh ya. Oh, oke. Nah, itu gambaran beberapa yang layanan itu ada saran nggak? Biar apa layanannya biar dia apa tadi ya cerita dari mulut ke telinga ya. Kalau dari mulut ke mulut nanti nular. Biar dia cerita ya. Mungkin begitu untuk layanan kesehatan yang customernya itu diharapkan sih enggak terlalu enggak terlalu sering datang tapi sekali 2 kali aja gitu. Nggih, matur nuwun gitu.
Terima kasih. Pak Juni, ini rumah terapi ya. Terapinya apa? Bisa diceritakan spesifiknya apa nih Pak terapinya? Saya ke anak autis, anak Down syndrome, anak yang memang kelainan otak ya. Wah, berat. Ini full terapi atau ada obatnya atau gimana? Kita Atau pakai TCM juga, TCM yang pakai Chinese medicine Oke. dan beberapa yang lainnya ya. Heeh. Ya. Jadi ini seperti dokter ya, Pak Juni ya? Ya, benar. Ya. Jadi kita kan sering melihat tuh dokter yang luar biasa kan pasiennya antri ya. Antri sampai subuh. Bisa terjadi loh. Sehari bisa 100 orang. Bisa dihitung tuh berapa profitnya ya, karena customer yang loyal ya. Jadi memang pasien-pasien ini agak-agak sedap, ngeri-ngeri sedap nih ya Pak Juni ya. Artinya ini masa-masa kritis kan. Dan mereka mengharap kesembuhan dan juga yang melayani ini sudah dianggap setengah dewa ya. Ketika berhasil menyembuhkan, itu kan dari mulut ke telinga gitu ya Pak Juni ya. Semuanya akhirnya pada datang dan antri. Artinya tidak ada kompromi ketika dia bisa sekali datang sembuh itu luar biasa. Akan dari mulut ke mulut begitu ya. Tidak perlu dilama-lamakan biar dia banyak mendapat income yang banyak begitu, lama baru sembuh gitu ya. Tetapi sekali atau 2 kali atau sesuatu yang dalam ekspektasi customer atau melebihi, misalnya dia mengharapkan oh mungkin 3 kali datang sudah sembuh. Ternyata 2 kali datang udah sembuh. Tidak mesti 1 kali kan? Saya pernah juga tuh ke Shinsei Pak Juni. Karena belakang saya ini pusing. Ini kan gejala kolesterol ya. Cuman saya memang selama ini cukup fit. Jadi saya tanya teman saya, dia sarankan ke Shinsei. Lalu saya ke Shinsei lah. Dikasih perkiraan ini paket 12 kali kunjungan. Tetapi saya datang 2 kali udah sembuh. Jadi hebat atau gimana tuh, ya kan? Nah, artinya secara keilmuan itu bagus, secara servisnya bagus gitu ya. Tinggal bagaimana mengelolanya aja, Pak Juni. Artinya kadang-kadang ada menangani penyakit yang sulit, tetapi ketika komunikasi dengan pasien itu bagus, akhirnya terjalinlah trust gitu ya. Pertama tentu 5C itu diterapkan. 5C pertama fokus kepada customer. Dia merasa diperhatikan, apa segala macam gitu ya. Mau customer tadi nomor 1 memang word of mouth advertising ya. Jadi testimoni itu bagus ya? Ya, bagus. Oke. Ya. Jadi ketika menerapkan itu bukan melihat hasilnya lagi, Pak Juni, tetapi relasi, ada emotional bonding gitu ya dengan customer, dan itu kemudian tercipta trust, tercipta kenyamanan, dan juga pelan-pelan itu membawa kepada kesembuhan gitu ya. Dia udah trust, dia nggak akan ke lain hati. Oke, terima kasih Coach. Sip, Pak Juni. Thank you, pertanyaan yang bagus ya. Masih ada lagi, Ibu Bapak? Sambil menunggu, saya baca dulu ya, ini kelihatannya di chat box juga ada nih. Oke. Kalau buat bisnis multi level bagaimana? Sama, apalagi multi level ini kan high people interaction ya. Ini perlu kepercayaan, perlu membangun trust ya. Artinya kalau multi level bicara bisnis, ketika yang diajak tidak menghasilkan tentu nggak percaya gitu ya. Ketika diajak dan benar-benar berkembang bisnisnya dan juga produknya digunakan, produknya benar-benar berkualitas, ya harusnya bisa gitu ya. Jadi silahkan diterapkan. Jadi terapkan 5C-nya di sana. Saya nggak tahu nih, mungkin Pak atau Bu Sinjin ini mau bertanya lebih spesifik daripada saya jawabnya yang ngawur nih. Agak-agak umum nih pertanyaannya. Silakan Bu Sinjin. Boleh open mic aja, silakan bertanya. Sambil nunggu Bu Sinjin, saya baca yang lain. Oke, Pak Usman, Pak Tio Usman, hati-hati di jalan ya. Lalu ini Galaxy A51. Bagaimana cara agar produk tracer dari The Jamu dapat mendapat kepercayaan loyalty terhadap pelanggan? Terapkan 5C-nya, Pak. The Jamu ini tadi saya panah namanya ya. Oke. Terapkan 5C-nya. Pertama, pahami betul customer Anda, customer focus ya. Siapa segmen yang ingin Anda sasar? Apa
pain and gain yang mereka bisa dapat, ciptakan value proposition yang tepat, yang unik, tawarkan ke mereka begitu ya. Ciptakan channel-channel yang nyaman bagi customer, itu customer friendly, dan pastikan Anda punya keunikan di situ, produk itu ketika diminum pas gitu ya, dan memang ada efeknya menyembuhkan gitu ya. Dan juga ada konsistensi dari rasa dan juga kualitas sebagai produk kesehatan gitu ya. Dan juga selalu lakukan inovasi yang menerapkan 5C itu, continuous innovation gitu ya. Terapkan 5C terus-menerus. Pak Irsyad, untuk fokus sebaiknya satu produk atau multi produk, kelebihan dan kelemahannya apa saja? Anda yang tahu, Pak Irsyad nih bisnisnya apa Pak? Mau open mic silakan. Kalau ada kendala dengan mic, secara umum saya jawab bahwa mau satu produk atau banyak produk, yang penting Anda punya keunggulan di produk itu. Punya ciri khas, punya keunggulan, silahkan. Bukan masalah jumlah, tapi masalah mutu dan keunikannya ya. Kita lanjut nih, Pak Juni tadi udah dijawab ya, Pak Juni ya. Oke. Kalau sering datang tidak sembuh, betul Pak. Jadi customer-nya jangan sering datang, tapi referensikan aja Pak Juni ya, dari mulut ke telinga tadi ya. Bukannya dia bolak-balik, tapi dia referensikan gitu ya. Itu baru luar biasa. Jadi Pak Juni nanti bisa sudah dianggap setengah dewa nih. Kalau bisa sampai level itu, luar biasa ya. Oke. Wah, ada yang minta nomor WA-nya, silakan di PC ya Pak Juni ya. Kak Juni nih. Mas Juni silakan di PC. Musinya. Saya ada produk kesehatan yang dapat membantu. Oke, jualan. Nggak apa-apa, ini menjalin relasi ya. Silakan. Dapat hubungan. Oke, bukan cabai makan sekali langsung. Bukan cabai makan sekali langsung pedas. Oke, cerah. Coach. Ya? Pak Engki. Ya. Saya mau nanya ini Pak. Saya sebelumnya adalah di perusahaan saya adalah sebagai auditor. Oke Pak. Kemudian saya baru dimutasi atau dipindah ke unit di bagian penjualan produk yang produk retail, pupuk, gitu, karena industri saya bergerak di bidang pupuk. Kendala di tempat saya masih banyak yang belum sudah tahu tentang customer satisfaction, tapi dalam implementasinya masih banyak yang belum menerapkan gitu. Karena ini tidak selama ini kan kita lebih fokusnya ke subsidi, sehingga aspek pelayanan terhadap konsumen itu memang masih agak kurang Pak, karena istilahnya kitanya tangannya masih di atas gitu Pak, orang yang butuh gitu. Nah sekarang orientasi perusahaan saya berubah ke produk komersil yang perlu mempertimbangkan atau concern dengan kebutuhan pelanggan gitu. Nah yang jadi ini saya di unit kerja saya sebenarnya sih sudah concern terhadap itu Pak, tapi dari unit kerja lain itu masih belum maksimal lah gitu ininya Pak, untuk memenuhi pelayanan maksimal tadi Pak, seperti misalnya delivery, kita udah berusaha menjadwalkan atau membuat appointment dengan customer, tapi menjadi kendala tidak bisa memenuhi delivery time-nya ketika bagian distribusi dan logistiknya tidak mendukung gitu loh Pak. Demikian Pak. Ya. Oke, berarti yang Pak Muhrizal ingin tanyakan apa Pak? Untuk agar unit kerja lain itu juga mempunyai concern yang sama gitu loh Pak, untuk mendukung unit kerja saya gitu Pak. Oke, paham pertanyaannya. Berarti yang perlu diterapkan tentu adalah pertama memberikan mereka pemahaman seperti kita malam ini ya, Pak Rizal ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa diajak ikut webinar dulu, atau nanti lebih dalam lagi adalah dalam bentuk training
Karena untuk mindset tadi kan cuma sekilas memang ya. Itu pendekatannya untuk sampai kepada menyentuh mindset itu dengan cara experiential learning yang kami berikan. Dan experiential learning yang biasanya offline itu sekarang sudah kami online kan juga, Pak Muhrizal. Jadi bisa aja nanti diatur. Nomor telepon saya tadi udah dicatat ya. Atau nanti saya bisa kasih sih. Saya kasih di sini ya, chat box ini. Silakan Ibu Bapak yang mau menghubungi saya. Ya, bisa konsultasi free, training nanti bayar. just kidding Pak Muhrizal ya. Jadi nanti kami bantu Pak. Jadi memang mereka perlu di training namanya exceptional service mindset. Jadi prinsip 5C itu nanti kita elaborasi dalam bentuk satu activity experiential learning untuk biar bisa masuk dengan nyaman tanpa merasa dikuliahi. Jadi nanti facilitator itu sebagai mendamping sebagai coach gitu ya. Mereka peserta akan dengan nyaman kemudian berdiskusi dan masuk semua itu sehingga diharapkan sampai kepada terjadinya perubahan behavior. Pertama kan perubahan values dulu, mindset ya, masuk ke mindset dan ketika diterapkan terus-menerus dalam satu bentuk komitmen itu lama-lama akan berubah menjadi perubahan perilaku dan menjadi habit yang baru gitu ya. Begitu Pak Muhrizal. Semoga menjawab ya. Silakan. Ya, saya tadi udah tulis nomor HP saya, silakan nanti. Siap, ya, terima kasih. Ada lagi? Oke, ini Bu Sinyin nih. Biasa customer dikasih minta ampla, dikasih hati minta ampla, jadi susah kasih good service. Ya, itulah. Artinya begini, ketika kita fokus belum bisa menempatkan diri dalam posisi customer, artinya customer focus benar-benar put your feet in your customer shoes gitu ya, berempati dengan mereka. Memang kadang-kadang kita merasa kok begini ya, kok begitu. Tapi ketika kita sudah berempati dengan mereka, menempatkan diri pada posisi mereka, di situ kita bisa dengan mudah memahami mereka untuk melayani mereka. Jadi memang customer focus itu artinya kita fokus kepada customer yang kita layani, jangan fokus ke diri kita. Dan disinilah pentingnya mengelola ekspektasi dan persepsi, atau mengelola ekspektasi and experience gitu ya, customer expectation and experience. Kita perlu kelola itu. Artinya selalu berikan sedikit di atas dari harapan, dan mengelola harapan atau ekspektasi pun itu ada, Bu Sinjin. Ini Ibu ya, mengelola ekspektasi itu ada. Artinya kita jangan janji-janji berlebihan. Bahkan kalau perlu di awal kita turunkan dari ekspektasi dia yang terlalu tinggi. Begitu ya. Tapi tentu kita perlu lihat juga bagaimana situasi penawaran di market. Ketika kompetitor kita sudah menawarkan 9, lalu customer juga mengharapkan 9 ke kita, lalu kita bilang, itu 9 nggak ada itu Pak, Bu, adanya 8 aja, nanti saya kasih 8. Ya, ini kita bicara level ya, service level. Nah, mereka bilang, saya bisa dapat 9 kok di kompetitor A, B, C, begitu ya. Artinya kita tidak update dengan market, gitu. Kita nggak bisa bersaing ketika kompetitor sudah menawarkan levelnya 9, dan kita masih main di 8, gitu ya. Kita perlu naikkan sampai ke level 9, bahkan 9,5, untuk melebihi harapan customer, dan juga lebih bagus dari kompetitor. Karena kita bicara ini persaingan bisnis, Ibu Bapak ya. Bukan hanya melayani artinya ya suka-suka, nggak bisa gitu ya. Kita perlu melihat peta persaingan juga. Nah, dan costly, kayak kalau di hotel kasih fruit bowl kadang nggak disentuh jadi banyak. Artinya pahamilah customer Anda, kalau mereka tidak butuh buah jangan dikasih buah. Mungkin mereka perlu yang lain. Nah, ciptakan jalur komunikasi yang nyaman bagi customer. Ketika Anda ingin memberikan sesuatu yang lebih, bangunlah keakraban, pahami customer Anda, bangun komunikasi, cari tahu apa mereka inginkan, dan berikan itu melampaui harapan mereka. Begitu ya. 5C itu very simple, dan banyak sekali variasi yang bisa diterapkan ketika kita menerapkannya luar biasa. Gitu ya, Ibu Bapak. Oke, thank you Pak Gofur. Sudah save nomor saya juga. Ya, silakan Ibu Bapak yang mau save nomor saya. Oke. Seringkali minta diskon dan mulai ngomongin jelek. Oh, oke. Kalau ini diskon udah bicara selling and marketing ya. Ini bukan service. Kalau diskon itu udah bukan service lagi. Itu bicara selling.
Jadi kita nggak bahas itu ya. Ini bicara pricing, itu topiknya beda. Pak Juni, perkembangan zaman SQI 5 CS. Gimana Pak Juni? Ini ada, oh ini. Iklan paling baik apakah influencer? Yang paling bagus, sebenarnya tadi sekilas saya sudah, sekilas ya, saya tadi bilang, influencer itu marketing, selling. Tetapi yang terbaik kalau dari prinsip layanan itu adalah reputation. Ketika kita memberikan exceptional service atau wow customer service, itu customer akan sangat puas, mereka bilang luar biasa, mereka jatuh hati, dan mereka lah, customer kita lah yang dengan word of mouth menjadi dalam tanda petik influencer kita, apalagi ketika mereka punya follower yang banyak gitu ya. Itu adalah iklan gratis bahkan, dan itu adalah natural, benar-benar murni gitu ya, bukan bayaran gitu ya. Oke. Nah, zaman now apa? Memang zaman sekarang ini mulai beralih ke influencer, tapi ya itu perlu taktik juga. Katanya influencer itu jangan pakai influencer yang sekali charge mahal sekali, tapi pakailah micro influencer yang murah tapi banyak, begitu ya. Ini Pak Haryo nih, bidangnya nih Pak Haryo. Nanti mungkin sesi khusus dengan Pak Haryo untuk influencer. Apakah bisa dengan aplikasi online, misalnya sosial media, sosmed bisnis? Iya, zaman now ini sekarang semuanya beralih mulai perlu cepat ya untuk ke platform base, gitu ya. Banyak klien saya bahkan BUMN, perusahaan-perusahaan besar, bukan kecil, besar sekali gitu, membangun misinya dan kami bantu untuk merubah culture-nya itu sampai kepada mereka menyusun strategi visi yang baru itu menjadi perusahaan berbasis platform. Padahal ini B2B banget dan bicara banyak alat berat apa segala macam gitu ya. Jadi zaman sekarang memang tidak terhindarkan untuk online. Seperti tadi ya, salah satunya itu dengan media sosial, tadi ada aplikasi. Ya, betul. Mancing Mas Haryo, betul nih. Silakan. Oke, Bu Sinyi, ini Ibu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah manggil nih Ibu atau Bapak nih. Ibu ya. Ya, terima kasih. Ya, tidak terasa Ibu Bapak, ini kita sudah hampir selesai waktunya. Jadi paling dari saya cuma tinggal satu slide.